gini kan, Pak Charles sudah ada di sini. Jadi pertanyaan pertama nih adalah pertanyaan yang tadi Pak Hasso bilang, Mat, pokoknya harus ditanyain nanti kalau ketemu sama Pak Charles. Karena menurut Nitya juga ini adalah kuncinya ya. Kalau kita bicarakan upaya BKKBN sudah ditunjuk, harus jalan, tapi ya Perpresnya belum ada. Ini seperti mengirim orang untuk berjuang, tapi nggak dikasih senjatanya gitu. Gimana ya? It doesn't make sense gitu, Pak. Permasalahan klasik di Republik ini terkait dengan banyak hal, termasuk dengan penanganan stunting. Apalagi ketika melibatkan banyak sekali kementerian dan lembaga. Menurut catatan saya setidaknya ada 28 kementerian atau lembaga yang terlibat langsung terkait dengan penurunan angka stunting. Nah, tentunya membutuhkan koordinasi yang baik. Nah, saya sangat mengapresiasi Bapak Presiden yang sudah menunjuk BKKBN sebagai leading sektor untuk atau penanggung jawab sektor lah untuk dalam hal penanganan stunting, sehingga BKKBN bisa mengkoordinir kementerian dan lembaga sehingga ke depan ya arah kebijakannya bisa lebih baik lagi dan lebih jelas lagi. Nah, tentu saja untuk agar pekerjaan dari BKKBN itu bisa dijalankan secara efektif, payung hukum itu dibutuhkan, ya. Dan sayangnya sampai saat ini rancangan perpresnya belum diaktifasi. Nah, oleh karena itu kami sih di Komisi 9 DPR mendukung penuh. Bahkan ketika rapat RDP dengan BKKBN beberapa hari lalu, kami sampaikan sampai muncul di kesimpulan bahwa kami mendesak agar pemerintah segera mengaktifasi rancangan perpres ini sehingga target-target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penurunan angka stunting bisa segera tercapai. Karena kan targetnya tinggi sekali sebenarnya ya. Iya, targetnya memang sangat ambisius. Tetapi ini juga bukan tanpa alasan ya, melihat angka prevalensi stunting di Indonesia juga sangat tinggi, melebihi 30% ya. Kalau kita melihat mengacu pada angka toleransi WHO itu hanya 20%. Indonesia sudah 30 lebih gitu ya, sehingga ya ini fakta yang harus kita hadapi dan memang menjadi PR atau tugas dari kita semua. Tapi apakah dengan seperti ini, dengan kita lihat bahwa perpres yang lambat, kemudian hanya penunjukan tanpa ada satu program yang jelas dari atas dan bawah, DPR pun fungsi pendesakannya, apakah karena stunting ini tidak terlalu menjadi priority? Enggak juga ya, karena Bapak Presiden Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan termasuk ketika masa kampanye kan sudah berjanji untuk membangun manusia Indonesia. Nah, ketika kita berbicara membangun manusia Indonesia, tentunya masalah stunting ini adalah salah satu masalah yang harus kita beresin. Kita lihat angka prevalensi 30%, artinya apa? Artinya anak-anak yang lahir 30% itu ya termasuk dalam kategori itu gitu. Sehingga bagaimana dengan masa depan Indonesia kalau tidak kita bantu untuk menurunkan angka stunting? Nah, kita lihat ya, banyak pihak yang mengatakan bahwa Indonesia akan segera dalam beberapa tahun ke depan akan mendapatkan bonus demografi. Tetapi kalau kita melihat angka stunting yang sedemikian rupa dengan potensi kerusakan fisik maupun kerusakan intelektual dari anak-anak yang bonus demografi ini bisa menjadi bahkan nightmare ya menurut saya gitu. Bukan bonus demografi, tetapi malah menjadi nightmare bagi kita. Kita memiliki angkatan kerja yang cukup besar, tetapi dengan potensi yang tidak maksimal gitu. Sehingga ya ini menjadi tugas kita bersama. Kita harus fokus untuk menurunkan angka stunting dengan segala cara. Gitu. Yang menarik tadi kan sebelumnya bersama dengan Pak Hasso juga kita ngobrol ya sama Prof. Endang. Beliau sebagai pakar juga menyebutkan it has to be done, tapi bisa dibilang mustahil ketika kita harus mengejar dalam waktu 3 tahun, karena targetnya kan 2024 ya. Dalam waktu 3 tahun kita harus mengejar turun angka sampai 14% kalau tidak salah gitu. Saya nggak kebayang gitu, di atas kertas ketika melibatkan begitu banyak kementerian, begitu melibatkan banyak pihak, ini seharusnya sesuatu yang bisa dikerjakan secara masif supaya keburu gitu kan Pak, ibaratnya gitu. Kita bertanya-tanya lagi, jadi sebenarnya apa yang salah gitu? Ya, kembali lagi memang payung hukum harus ada ya, sehingga fungsi dari BKKBN sebagai penanggung jawab sektor itu bisa lebih jelas dan eksekusinya bisa efektif. Nah, dengan adanya aktivasi dari Perpres tersebut tentunya akan ada penambahan anggaran.
suka tidak suka dalam menghadapi berbagai permasalahan, ya tanpa adanya anggaran yang cukup, maka kita tidak bisa mengatasi masalah tersebut dengan efektif gitu ya. Jadi sekali lagi, salah satu langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah memberikan payung hukum dan kejelasan dan kepastian bagi baik itu penanggung jawab sektor maupun ke seluruh stakeholders tentang siapa yang menjalankan apa dan seperti apa dan biayanya dari mana, gitu ya. Oke, Pak Charles, ini kan kita dalam masa pandemi ya, Iya. Pak. Kita tidak tahu yang mana nih yang harus kita selesaikan duluan. Kalau yang satu aja lambat kayak begini, apalagi kita jalan berbarengan. Nah, DPR sendiri sebagai fungsi pengawasan untuk bisa mendesak pemerintah dan lain sebagainya, apa yang mau dilakukan di Komisi 9? Ya tentunya kita, saya berkali-kali diskusi dengan teman-teman di DPR, bahkan ketika kita rapat-rapat dengan mitra kita selalu mengingatkan jangan sampai kita hanya terjebak dengan permasalahan pandemi saja. Ya memang kita sedang menghadapi pandemi COVID, tetapi masalah yang dihadapi bangsa ini bukan saja berkaitan dengan COVID itu sendiri. PR sudah menumpuk Ya, artinya. contohnya hari ini kami sedang mengadakan rapat dengan Menteri Kesehatan. Kami ingatkan berkali-kali, oke, kita mendukung penuh program-program berkaitan dengan COVID, penanganan COVID. Ya, ini harus kita tuntaskan. Tetapi jangan juga dilupakan program-program lainnya. Ya, kita masih punya penyakit TBC, kita harus tetap menghadapi HIV/AIDS, kita tetap harus yang lagi marak. DBD. Jadi ya kita juga berharap masyarakat atau seluruh stakeholders termasuk pemerintah untuk tidak melupakan masalah-masalah lain. Jangan hanya terjebak pada masalah COVID saja. Memang terkait dengan stunting, melihat dampak rusak dari pandemi ini bukan saja dari sisi kesehatan, tetapi ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya. Pasti ada dampak juga terhadap angka stunting ya. Oleh karena itu ya ini momen yang sangat tepat bagi pemerintah untuk segera mengaktifasi Perpres ini, memberikan dukungan baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi politik untuk BKKBN bisa bekerja sehingga penanganan COVID bisa lebih baik lagi. Tapi sama pertanyaannya dengan Prof. Endang, optimis 2024 14%. Dari DPR nih, kacamata DPR. Ya, gini, ya kita tentunya berharap yang terbaik ya, bahwa Presiden memiliki target 2,5% penurunan per tahun memang terkesan ambisius ya, tetapi kami di Komisi 9 DPR tentunya siap untuk mendukung itu dengan termasuk mendukung dalam fungsi anggarannya dengan tugas-tugas pengawasan ya, pengawasan dalam arti apakah program kebijakan dan eksekusi yang dijalankan oleh kementerian atau BKKBN bisa berjalan dengan baik ya, kita siap melakukan itu. Dari sisi penganggaran kita siap mendukung penambahan anggaran atau juga mengawasi agar penggunaan anggaran itu tepat sasaran, dan juga dari sisi legislasi ya, legislasi dalam hal ini kita juga sekaligus mendesak agar Perpres ini bisa segera diaktifasi. karena biasanya penurunan dan kenaikan itu harus beriringan. Kalau didesak turun 2,5% per tahun ya, naiknya juga 2,5% dananya. Oke Pak, saya ini kita bahas stunting nih, saya takut saya stunting. Saya mau ambil makanan-makanan biar gizi tetap seimbang ya. Nambah asupan lagi ya. Nah, Tetapi asupannya harus dipahami juga ya. Kita boleh lanjut habis ini ya Pak. habis Kita ini akan Pak, saya bahas. lapar Pak. Oke. Lalu soal budgeting, kita terus mendukung agar anggaran bisa ditambah dan digunakan tepat sasaran untuk penanganan angka stunting agar bisa lebih turun lagi.